Masih banyaknya reklame nang kada berizin berdiri di Banjarmasin telah disikapi dengan hadirnya sebuah peraturan daerah perubahan atas Perda nomor 16 tahun 2014 tentang penyelenggaraan reklame yang disahkan melalui rapat paripurna DPRD Banjarmasin di ruang paripurna DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, jelang tengah hari Selasa 10 Juni 2025. Masih banyaknya reklame nang kada berizin berdiri di Banjarmasin telah disikapi dengan hadirnya sebuah peraturan daerah perubahan atas Perda nomor 16 tahun 2014 tentang penyelenggaraan reklame yang disahkan melalui rapat paripurna DPRD Banjarmasin yang digelar di ruang paripurna DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, jelang tengah hari Selasa 10 Juni 2025. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Isnaini Waitokuni Prima TV usai rapat berharap lahirnya Perda penyelenggaraan reklame ini, maka penegakan aturan optimalisasi pendapatan harus saling bersinergi supaya kada terjadi adanya bangunan reklame nang kada berizin. Politisi Partai Gerindra ini menyatakan, melalui peraturan daerah ini, maka pemerintah kota mempunyai kekuatan hukum dalam mengambil hak-hak yang belum terbayarkan dengan tujuan untuk menambah pendapatan daerah gasan kota Seribu Sungai ini. Ya, kita berharap bahwa penegakan aturan, terus optimalisasi pendapatan itu sesuatu yang nantinya bisa bersinergi dengan adanya perda tersebut. Kita dengan adanya artinya dengan ada perda itu ada fondasi buat pemerintah kota untuk katakanlah melakukan sesuatu yang bisa mengambil hak-hak yang diperoleh oleh pemerintah daerah yang ada di area bisnis, area ekonomis seperti itu. Dan inilah yang saya kira juga dengan adanya keberadaan perda reklame ini bisa meningkatkan PAD dari sektor reklame itu sendiri. Wakil Wali Kota Banjarmasin Haja Ananda menyatakan Dinas PUPR Banjarmasin harus memberikan kemudahan gasan pihak ketiga untuk membuat perizinan reklame dengan cara membuat desain percontohannya. Terkait masih adanya sekitar 2.000-an reklame yang kada berizin, Haja Ananda meminta untuk menakunakan teknisnya lawan dinas terkait. Membuatkan desain contoh sebagai ini sebagai prototipe. Jadi kalau misalnya ada dari pihak ketiga ingin membuat izin kesulitan, ini sudah ada contohnya, jadi tidak ada kesulitan lagi. Dan dari dinas PUPR juga ada standby untuk membantu dari pihak ketiga apabila kesulitan untuk mengurus perizinan, itu bisa dibantu. Bu, ada komitmen pemerintah kota. Yang 2.000 tadi ada sanksi kan? Apa itu? Yang 2.000 tadi yang mereka yang tidak membayar. Oh, ditanyakan teknisnya ke dinas terkait lah. PUPR. Iya, PUPR. Tiga dinas pokoknya perizinan satu itu Pak Aryani, Ibu Yaya, Kadis PUPR sama Pak Edi, BPKAD. Itu